Oke, sahabat-sahabat Saung Cerdas Tangkas. Nah, ini saya mau memperlihatkan perkembangan cabai di dalam cangkuk ya, ataupun di dalam pot tanaman. Nah, ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat cabainya sangat subur, sehat. Nah, kurang lebih udah hampir 1 jengkal ya. Nah, ini usianya 23 harian ya. 23 hari, tapi sudah lumayan sebesar ini. Nah, kalau yang di ujung sana itu yang sudah 49 harian ya, yang di polybag warna putih. Nah, sedangkan yang ini kita coba lakukan penanaman dengan media pot bunga ataupun sangku ya. Berhasil atau tidak nanti teman-teman bisa tonton terus video-video yang akan saya update untuk tiga media ini ya. Jadi tiga apa namanya, tiga wadah ya. Jadi nanti akan saya sering buatkan perkembangannya untuk tiga wadah ini, atau kurang lebih 4 batang ya. Nah, ini saya coba juga satu sangku besar ini saya tanam 2 pohon ya. Nah, untuk media tanamnya sendiri kurang lebih kohe, sekam kering, tanah yang saya campur ya. Nah, ini cukup subur. Nah, bayangkan kalau misal ibu-ibu di rumah bisa menanam cabai 10 pot gitu ya. Nah, di belakang rumah mungkin nggak akan beli cabai ya. Jadi tinggal petik aja, tinggal petik di belakang, mau nyambel tinggal petik, mau nyambel tinggal petik. Nah, itu akan lebih bermanfaat kayaknya ya. Selain tidak membutuhkan space yang banyak, eh, sama seperti menaruh tanaman hias ya teman-teman. Jadi di belakang rumah atau di depan rumah atau di samping rumah kita punya minimal 10 polybag aja atau 10 pot aja di rumah. Harusnya sih buat nyambal, buat nyemur dan lain-lain ya, buat bikin rendang itu tidak perlu beli cabai. Ini sedikit inovasi ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ibu-ibu di rumah. Nah, silahkan dipraktekkan. Kita sama-sama belajar bagaimana caranya merawat tanaman cabai ya. Nah, ini cabai rawit ya teman-teman. Ini cabai rawit, cabai yang memang baru usia 23 hari. Nah, untuk menuju 100 hari ya kurang lebih 2 bulan lebih lagi ya. Nanti tapi akan saya update terus perkembangan dari masing-masing pohon ini, sehingga ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak juga bisa melihat progresnya. Untuk pupuknya sendiri ini masih menggunakan NPK 16 16 16 ya teman-teman, belum dikasih pupuk apapun selain itu. Nah, saya sengaja metode yang ini saya lebih sederhanakan saja. Jadi beda dengan metode yang di polybag putih sana, itu lebih komplit pemupukannya, pupuk yang dibeli juga harus komplit. Nah, tapi kalau yang di wadah ini saya akan berikan metode sederhana ya. Paling akan saya berikan beberapa pupuk dengan kombinasi mecin juga ya. Nah, nanti seperti apa hasilnya, apa perbedaannya dengan polybag yang di sana ya teman-teman. Nah, untuk tanaman cabai di sini kurang lebih total ada 100 polybag ya, 100 batang, yang mudah-mudahan panennya sesuai ekspektasi, melimpah, dan sehingga teman-teman bisa belajar, khususnya yang pemula ya, bisa belajar bagaimana memanfaatkan lahan sempit menjadi pundi-pundi rupiah, menjadi lebih bermanfaat dibanding anggur ya, dibanding dianggurkan gitu si lahannya. Nah, ini lahan di sini juga nggak begitu luas, cuman saya lakukan pola bagaimana caranya lahan ini bisa menjadi lahan yang produktif, sehingga saya tanami dengan melon, dengan tanaman cabai. Nah, supaya selain menghasilkan, kita bisa belajar juga cara bercocok tanam yang baik dan benar ya. Nah, makanya di sini itu kurang lebih ada beberapa metode ya.
ada yang saya gunakan polybag 20, ada yang saya gunakan polybag 30, ada yang saya gunakan polybag 40, ada yang disangku, ada yang di pot bunga, ada yang di tanah langsung, ada yang di tanah tanpa mulsa dan dengan mulsa ya. Nah, untuk pupuknya sendiri ada yang pupuk sederhana, ada yang pupuk komplit sesuai dengan prosedur pertanian tanaman cabai ya, sangat komplit sekali ada. Nah, ada yang memang aplikasinya cuma pakai beberapa pupuk saja nanti sampai dengan panen. Ada yang memang pure itu organik punya gitu, hanya menggunakan kohe dan bahan organik lain gitu. Nah, intinya sih dari beberapa metode yang digunakan itu harapannya bisa menghasilkan satu rangkuman mana yang akan kita pakai untuk jangka panjang, pupuk mana yang paling sangat maksimal untuk digunakan dan mana yang memang kurang maksimal, melihat dari beberapa sudut ya, baik itu dari sisi cuaca, lahan itu sendiri, ataupun dari lingkungan sekitar. Nah, intinya penyesuaian pupuk perlu dianalisa sehingga kita tidak salah nanti ketika memberikan pupuk. Hal-hal yang harus diketahui dalam budidaya atau bercocok tanam ya, kita harus lebih memahami lingkungan sekitar dulu ya, lahan kita, media kita, media tanam kita sebelum ke bibit. Nah, tentunya bibit yang akan kita tanam harus dengan bibit unggul, bibit yang sehat, sehingga akan terjadi kolaborasi yang baik antara bibit dan media ya, baik media di lahan terbuka ataupun media di dalam pot ataupun polybag teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk usia 23 hari ini cukup stabil, ini cukup bagus. Tinggal nanti akan saya dorong dengan menggunakan Ultradap ya. Nah, nanti kombinasinya akan saya gunakan dengan pupuk Manohara juga. Bisa jadi nanti yang ini dengan Ultradap, didorongnya dengan Ultradap NVK untuk fase vegetatifnya ya, dan yang itu bisa dengan Manohara. Nah, nanti akan saya buatkan video pemupukannya untuk teman-teman, khusus untuk teman-teman ya. Nah, teman-teman, nitip untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya, dan nitip untuk di share video ini, di like dan di subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang ya, sehingga ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk sharing terkait tanaman ya, tidak hanya cabai, tidak hanya melon. Nanti kita akan trial beberapa tanaman yang katanya sulit untuk ditanam dan sulit untuk melakukan perawatan, tapi kita akan coba nanti sampai akhirnya kita menemukan pola yang memang sederhana, pola yang memang benar-benar efektif ya. Nah, sampai sini mungkin teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tadi di like, di subscribe, dan juga di share ya. Terima kasih banyak. Salam sahabat saung cerdas tangkas.